Anak muda, kamu kenal Tang Bao kami? Namaku Kiki. Kamu kenal Kiki kami? Aku teman Kiki. Halo Paman. Kiki, kamu menjanjikan. Ini pertama kalinya bawa pria berpakaian rapi ke keluarga Tang kami. Hahaha, jangan ngomong sembarangan. Aku akan ajak kamu ke restoran. Tidak, hei. Kiki, ini pertama kali kita bertemu, kita harus kembali. Makan kembali. Makan, kalau tidak, kamu yang putuskan sendiri. Haruskah kita jalan-jalan dulu, lalu kembali makan, atau kembali makan dulu lalu jalan-jalan? Aku pikir aku akan kembali ke hotel. Bagaimana bisa kita pulang makan saat pertama kali berkunjung? Aku yang bertanggung jawab. Bagaimana mungkin ayah tidak makan? Aku akan buka pintu. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Zhao Ning, oh. Aku di sini mencari Pam and Mew. Halo, Paman dan Bibi. Halo. Teman Kiki yang lain datang, mari kita makan malam bersama. Oke, duduklah. Siapa ini? Ini pacar Kiki. Oh, dan yang itu? Putri kami menganggur di rumah karena dia. Aman dan Bibi, coba. Ini oke. Kamu lihat, kamu hanya makan makanan mewah seperti ini saat menikah. Ibu. Zhao Ning bisa masak. Kapanpun dia datang ke rumah kami, seluruh keluarga kami akan berpesta. Tapi jika dia terus melakukan ini, semua pasti akan naik 10 pon berat badan setelah makan selama sebulan. Benar? Kuharap Paman dan Bibi bisa terbiasa. Datang dan makan. Zhao Ning, Paman memanggilmu. Kamu begitu ahli memasak. Apa pekerjaanmu? Saya pekerja paruh waktu. Pekerja. Lalu kamu memakai jas, apakah kamu seorang bos? Tidak. Saya juga seorang pekerja migran. Saya juga seorang pekerja migran. Saya juga seorang pekerja migran. Tidak ada perbedaan antara kami bertiga. Zhao Ning di sini untuk mencari putri saya, Kiki. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya di sini untuk membujuknya kembali. Saya pikir Kiki akan memiliki perkembangan yang lebih baik di kota besar. Apa kesempatan yang bisa kamu berikan untuknya kembali? Saya adalah teman baiknya. Saya akan mencoba. Sebaik mungkin untuk membantunya. Saya tidak akan memperburuk keadaan. Harga apa yang harus dia bayar untuk membujuknya kembali? Paman, saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Saya tidak meminta imbalan apapun. Ayah, jangan bicara. Tanpa mengharapkan imbalan apa-pun. Tapi putri saya sudah membayar. Apa yang dia bayar adalah harga dirinya. Kalian berlai kejujur dan berpura-pura tidak meminta imbalan apa-pun. Apa yang kalian lakukan adalah berikan penjelasan pada diri sendiri dengan hati nurani. Saya katakan bahwa kami tidak membutuhkan bantuanmu. Jika kamu ingin membantu, kami tidak akan menerimanya. Kalian makanlah dengan baik dan saya akan istirahat. Jangan khawatir tentang dia. Mari makan, mari makan. Saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi tadi. Ayah saya seperti itu. Saya rasa kamu pasti diam-diam senang. Ya, kamu pasti sangat senang ketika ayahmu memarahi. Tapi saya dulu berpikir bahwa tidak ada seorang pun di perusahaan V yang bisa mengatakan apapun padamu. Tapi sekarang saya tahu bahwa pepatah lama itu benar. Seorang sarjana bertemu dengan seorang tentara. Dan ayahku adalah seorang veteran. Kamu benar-benar tidak ingin kembali. Ya. Maka aku berharap yang terbaik untukmu. Aku pergi. Kamu sedang dalam perjalanan bisnis di sini selama beberapa hari. Aku akan berangkat besok pagi. Hei, pria yang memakai jas. Bagaimana kabarmu? Mengapa tidak tinggal di sini? Aku sudah memesan kamar di hotel. Oh, kalau begitu, datanglah untuk makan malam besok. Jangan takut datang hanya karena aku berkata beberapa kata. Ayah, dia akan kembali besok. Jam berapa? Penerbangan saya besok pagi. Jam 9. Oke, aku akan menjemputmu di hotel jam 7 dan mengantarmu ke bandara. Tidak sangat mudah bagiku untuk naik taksi. Sama-sama, putriku. Masih membutuhkan bantuanmu. Oke, aku akan mengantarmu.
Halo Tuan Su. Kamu akhirnya menjawab telepon. Konferensi pers untuk krisis hubungan masyarakat dijadwalkan jam 11 pagi. Pastikan untuk datang. Oke, aku tahu. Aku akan mengambil penerbangan paling awal kembali besok. Suran, aku menepati janji, aku akan menjemputmu. Kalau aku bilang akan menjemputmu, masuklah ke mobil. Terima kasih, di sini sedikit lebih luas. Pergi ke arah ini. Jangan khawatir, kita masih punya 40 menit untuk sampai ke bandara. Paman, haruskah kita tidak langsung pergi? Kamu mau kemana? Jalan ini sangat mudah untuk dilalui. Paman, aku ada rapat yang sangat penting hari ini. Dan aku harus mengejar penerbangan pertama. Jangan khawatir, aku kenal jalan ini. Aku bisa melewati gerbang tol dan menghemat 20 yuan. Tapi aku akan bayar tol untukmu. Enggak perlu hemat-hemat uang segini. Ini bukan masalah uang. Jembatan di depan baru dibangun 2 bulan lalu. Lo bisa hemat 20 menit lewat sini. Dibanding lewat jalan utama, gak masalah kok. Kenapa banyak banget? Mobil rusak di depan? Aku turun lihat. Teknisi, ada apa di depan? Jembatan di depan rusak. Lagi diperbaiki. Sudah berapa lama macet? Di sini? Sudah 3 jam. 3 jam sudah waktunya. Hei, kemarin masih bagus kok pas kita lewat. Kenapa tiba-tiba rusak gini? Om. Ayo kita balik lewat jalan yang sama. Lewat jalan yang sama. Gak. Mobil di belakang kita udah nyusul. Lagian gimana mobil gede gini mau putar balik? Gak bisa gerak. Sekarang lebih baik antri aja. Biar hemat tol. Hei, gimana sih lo? Gimana bisa hemat tol jembatan? Aku kasih tahu ya. Aku yang rusak jembatan. Aku gak sengaja kok. Gimana aku tahu? Niat baik gak selalu dibalas baik ini. Karena kebaikan lo. Aku jadi ketinggalan pesawat. Ini namanya rugi besar. Untuk yang kecil, ya masalah lo semua besar. Masalah kita, sini Castle. Lo meremehkan aku. Aku pulang hari ini buat atasi krisis perusahaan. Semua orang di perusahaan nunggu aku. Bilang apa menurut lo ini masalah besar? Aku udah bilang tapi lo gak ngerti. Hei. Kenapa? Lo meremehkan orang? Maksud lo orang kayak kita gimana? Hei, gimana? Dia bisa ngomong begitu? Gimana dia bisa ngomong begitu ke bapakku? Ini semua hal yang tak terduga. Bukan ayahku sengaja ingin menunda pekerjaanmu. Aku tanya kamu. Bukan dia ingin menghemat 20 yuan. Aku sekarang di bandara. Apa kamu terlalu egois? Kamu persis seperti yang dikatakan ayahku. Selalu meremehkan orang lain dan berpikir bahwa menjadi kaya itu hebat. Kamu meremehkan kami dari lubuk hatimu. Kamu pikir keluarga kami sederhana dan ayahku bodoh dan tolol. Ini yang sebenarnya kamu pikirkan di hatimu. Kamu orang yang hampa dan kesepian. Tidak ada emosi.
Setiap orang yang berasal dari kotamu sama seperti kalian semua persis sama. Kapan aku punya pikiran seperti itu? Apa itu pikiranku? Naik taksi dan pergi. Jangan tunda urusanmu. Halo Pak Su, Apakah kamu sudah meninggalkan bandara? aku tidak bisa kembali. Aku bahkan tidak tahu di mana aku. Rapat hari ini rencananya akan dipimpin olehmu. Kamu ingin aku menjadi pahlawan lagi. Pak Su, kamu tidak sengaja tidak kembalikan. Aku akui penampilan dan kemampuanku sangat baik, tapi aku sesekali mau menjadi peran pendukung. Bukan aku sengaja tidak kembali, tapi ada orang yang sengaja tidak membiarkan aku kembali. Siapa yang bisa menghentikanmu untuk kembali? Apakah situasinya buruk? Aku harap tidak akan semakin buruk. Halo Pak Su. Di mana Pak Su? Aku tidak tahu, mungkin dia sedang dalam perjalanan. Aku dengar dia pergi ke Nancy. Apa yang dia lakukan di sana? Itu kebetulan. Apa kamu masih ingat paparazi wanita itu? Bahkan jika Dia berubah menjadi abu, aku masih ingat. si orang paparazi wanita, bagaimana kamu bisa mengingatnya dengan begitu jelas? Apa kamu akan menceritakannya atau tidak? Jangan terburu-buru. Kamu harus menceritakannya pelan-pelan. Bahkan jika kamu punya sesuatu untuk diceritakan, dia belum menemukan pekerjaan. Sejak dia dipecat dari Fenge Network, dia tidak tahan lagi dan kembali ke kampung halamannya beberapa waktu lalu. Kampung halamannya di Nancy, artinya Mr. Su pergi ke Nancy untuk mencarinya. Kalau tidak, Mengapa Mr. Su pergi ke tempat terpencil seperti Nancy untuk bekerja? tidak mungkin. Berdasarkan pemahaman saya tentang Mr. Su, tidak mungkin baginya untuk tidak menghadiri konferensi pers ini. Karena alasan pribadi. Itu karena kamu tidak mengenal Tang Kiki dengan baik. Ajak para tamu. Teman-teman dari media, saya menyesal menginformasikan bahwa saya baru saja menerima telepon dari Mr. Su. Dia tidak akan menghadiri konferensi pers hari ini. Mr. Su telah membuat kekacauan besar kali ini. Kamu bisa bilang bahwa saya tidak mengenal paparazzi wanita itu. Tapi saya juga bisa bilang bahwa kamu sama sekali tidak mengenal Mr. Su. Apa maksudnya? Kamu bisa lihat sendiri. Alasan mengapa Mr. Su tidak datang adalah karena dia merasa bahwa tidak adil dan objektif bagi banyak orang untuk menjelaskan masalah Formula King dari sudut pandangnya sendiri. Jadi, dia secara khusus mengundang seseorang yang memiliki kredibilitas, bisa berdiri di sudut pandang konsumen biasa, dan juga memiliki pengetahuan profesional untuk menjawab pertanyaan kita. Mari kita undang Uncle Chili. Hai. Halo kepada Semua jurnalis dan teman-teman. Saya adalah Uncle Chili. Saya hanya melakukan sesuatu berdasarkan hati nurani saya. Saya tidak menerima gaji dari Wei Company. Seperti kamu, perbedaan antara saya dan kamu adalah bahwa kamu sering datang ke sini. Tapi ini pertama kalinya saya. Kesan yang diberikan tempat ini kepada saya adalah kekulai wanita cantik. Saya tidak suka apapun. Karena gedung kantor mewah mudah melukai harga diri saya yang malang. Tapi meskipun harga diri saya terluka, aku tidak ingin konsumen dirugikan. Masalah dengan Formula King yang itu fiktif. Berita ini pertama kali dirilis dari sebuah IP di sisi Taiwan.
Informasi palsu dalam beberapa hari berikutnya. Semua dirilis oleh IP yang sama. Setelah diselidiki, kantor polisi setempat menemukan bahwa orang yang merilis informasi ini adalah penulis forum yang tidak ada hubungannya dengan industri kimia sehari-hari. Informasi palsu di tangannya sengaja dibuat oleh seseorang. Orang ini telah diserahkan ke polisi untuk ditangani. Polisi akan terus melacak dalang di balik informasi palsu ini. Apakah kamu Yakin ingin mengadakan konferensi pers? Apakah kamu yakin bahwa informasi yang telah kamu kumpulkan cukup? Saatnya untuk melawan. Selain itu, aku berencana mengundang Paman Cabai untuk memimpin konferensi pers kali ini. Kredibilitas online Paman Cabai adalah respons terbaik kami terhadap rumor tak tahu malu. Oke, aku akan mengaturnya segera. Tunggu. Sebentar. Jangan beritahu publik bahwa aku akan mengajar dengan rajin. Maksudmu adalah bahwa Aku tidak ingin dia menjadi Jiang kedua. kenapa? Jembatan ini tidak bisa diperbaiki untuk sementara waktu. Aku sudah bilang ke ibumu bahwa kita tidak akan pulang, kita akan tinggal di 2 kamar di sini. Kau dapat 1 kamar, dan Xiao Ning serta aku dapat yang lain. Oke Paman, biarkan aku melakukannya. Aku punya ayah di sini. Pastikan tidak ada masalah baginya untuk sendirian kan? Kenapa? 2 kamar standar. kau sangat beruntung. Setelah kau memesannya masih ada 1 kamar tersisa. Hehehe, lihat Kiki, aku bilang padamu. Selama kau percaya bahwa kau beruntung, Dewa Keberuntungan akan berbaring padamu. Hahaha, ini 2 kartu kamar. Oke. Selamat tinggal, sewa 1 lagi. Terima. Kasih halo. Saya ingin sebuah kamar. Maaf, kamar ini sudah dipesan oleh pria itu. Saya akan membayar 2 kali lipat harganya. Bagaimana kalau ini? Kamu harus mendiskusikannya dengan dia. Tuan Tang. Tidak ada Tuan Tang di sini. Hanya ada Tuan Tang yang mengemudi. Tuan Tang. Bisakah kamu memberiku kamar terakhir itu? Tidak. Hanya ada 1 kamar untuk kita bertiga. Ayah, berikan dia 1. Kelihatannya bagus demi putriku, aku bisa memberimu 1 kamar. Tapi kamu harus menyetujui 1 syarat. Apa syaratnya? Temani aku minum. Kalau kamu bisa membuatku mabuk, aku akan memberimu 1. Baiklah. Lalu lintas begitu macet. Jembatan itu diperbaiki dengan sangat baik. Saudara bukan saudara. Tidak. Tidak ada kesempatan. Bisakah kita minum bersama? Hahaha. Ada hal semacam itu. Pepatah lama mengatakan 1 malam musim semi sebanding dengan 1000 keping emas. Ya. Bukan urusanmu. Ayah, apa yang kamu katakan tidak berguna. Di mana tempat yang tepat? Aku mau ngomong apa yang aku mau. Saudara. Kamu bisa minum lebih banyak dariku. Aku tidak sombong. Aku tak pernah mabuk. Saudara. Saudara ayahmu hanya bisa minum segini. Begitulah dia. Kakak, kalau kamu tidak mau pulang, kamu bisa langsung bilang saja. Jangan siksa aku dengan alasan mencari bosmu. Bosku belum ditemukan sampai sekarang, gara-gara kamu. Lalu kita bisa cari tempat duduk. Kita sudah berjalan hampir 2 jam. Hei. Apa keuntungan yang kamu miliki?
yang layak membuatku memintamu duduk dan ngobrol sambil minum. Pertama, sebagai seorang polisi, aku sangat sadar bahwa aku tidak seharusnya muncul di tempat seperti itu. Kedua, kurasa tidak ada cewek yang akan nongkrong di jalan selama 2 jam dengan cowok yang tidak punya kelebihan apa-apa. Jujur saja, kurasa kamu punya Niat lain. Hei, tebakanmu benar. Aku memang punya niat lain. Bagaimana menurutmu? Aku akan melaporkanmu ke bosmu. Apakah kamu masih marah padaku sore ini? Aku memarahimu di depan ayahku dan Zhao Ning. Adil saja. Hanya untuk tol 20 yuan. 20 yuan. Semua orang di perusahaan menungguku. Aku tidak datang ke rapat penting itu. Semua media hadir. Menurutmu apakah itu sepadan? Aku tahu ini salah kami yang menunda waktumu. Tapi bukankah niat kami baik? Kami menjemputmu pagi-pagi. Suran kamu sama sekali tidak peduli dengan perasaan seperti ini. Pernahkah kamu berpikir berapa banyak sekitarmu yang tulus padamu? Jangan bicara padaku tentang perasaan. Apakah kamu mengerti perasaan? Perasaanku sudah beku selama 8 tahun. Sekarang aku tidak punya perasaan apa-apa. Aku seorang pebisnis. Perasaan. Sekarang hanya alat pemasaran bagiku. Tahukah kamu mengapa karirmu gagal? Karena kamu terlalu menghargai perasaan. Kalau begitu hiduplah di duniamu yang sombong itu saja. Aku tidak tahu apakah kamu benar-benar dalam perjalanan bisnis ini atau ada alasan lain. Tapi setidaknya kamu datang padaku hanya untuk membujukku pulang. Tapi lihat apa yang kamu katakan setiap kata begitu menyakitkan. Seolah-olah kamu takut aku tidak tahu betapa tidak berarti aku ini. Suran, aku belum pernah melihat seseorang membujuk orang lain dengan cara seperti ini. Kamu ingin mendengar sesuatu yang baik kan? Oke, aku akan memilih sesuatu yang baik untuk dikatakan kepadamu. Apakah baik untuk mengatakan bahwa jika kamu tidak bisa melihat kenyataan dengan jelas, kamu tidak akan pernah menemukan arah. Bahkan jika kamu bisa melihatnya dengan jelas, bukankah akan lebih sulit tanpa kesempatan dan kemampuan? Jadi kamu adalah seorang pengecut dan kamu tidak memiliki keberanian untuk menghadapi hidup sama sekali. Tang Jijie. Jangan berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang kesepian di dunia ini. Aku paling benci orang seperti kamu-kamu. Pasti ada seseorang di sekitarmu setiap hari. Pasti ada seseorang yang menunggumu untuk makan setiap hari. Ada yang mengirim pesan kepadamu setiap hari. Dan kemudian kamu berteriak-teriak tentang betapa kesepiannya kamu. Tapi sebenarnya, kamu bahkan tidak pernah menangkap bayangan kesepian. Kamu pikir ketika aku bersulang setiap hari, bisakah kamu memintanya untuk berbicara lebih pelan? Kamu dan putrimu cukup menarik. Aku tahu kamu pikir aku kasar, tapi ketika aku masih kecil, aku tinggal di rumah yang sama dengan orang tuaku. Setiap kali ayahku pulang dari perjalanan jauh, dia akan mendengkur seperti ini. Dengkurnya begitu keras sampai memekakkan telinga. Kemudian ibuku dan aku tidak punya pilihan selain mencari cara agar semua orang bisa tidur nyenyak. Aku tahu bahwa kamu adalah anak yang tumbuh di rumah kaca. Aku tahu kamu meremehkanku. Kamu meremehkan pekerjaanku. Kamu meremehkan keluarga. Kamu meremehkan segala sesuatu tentangku. Hanya orang kecil sepertiku yang tahu bagaimana berfantasi. Aku selalu berfantasi bahwa mungkin kamu bisa mengerti. Maafkan usaha kami dan kamu akan menemukan kekuatan kami. Tapi aku baru menyadari hari ini bahwa kamu tidak akan. Hatimu akan selalu dingin. Apa yang kamu lakukan? Aku memperingatkanmu, Suran. Aku punya kemampuan untuk membuat ayahku tertidur, dan aku pasti punya kemampuan untuk membangunkannya. Kamu bukanlah sosok kecil. Anda adalah anak yang tidak tahu apapun sama sekali. Hei hei. Hei, hati-hati hei.
melangkah beberapa langkah lebih lambat. Dan Kiki jembatan telah diperbaiki. Dan kami dapat di jalanan. Bagaimana dengan Suran? Itu dia YG bilangkan. Dia telah menunggu kami di truk Ayo. Paman. Kali ini kita bisa bilang sudah bertemu satu sama lain melalui pertandingan. Ya, saya telah menyebabkan Anda masalah jadi. Jangan sopan. Lagi Gan. Bye-bye punya. Perjalanan yang aman. Oh. Ngomong-ngomong, Anda tidak ada keluhan soal apa yang terjadi kemarin, bukan? Jujur saya tidak pernah bertemu dengan anak perempuan. Dapat membuat saya begitu marah. Kapan Anda ingin kembali? Hubungi saya. Bye. Mohon maaf. Untuk waktu terakhir, sesuatu terjadi di perusahaan dan saya tidak dapat meninggalkan. Tidak apa-apaan, Xiao. Mau tanya apa masih tertarik beli di rumah? Saya selalu tertarik dengan beberapa rumah. Saya rasa Xiao Anda mudah pergi dan murah hati. Dikatakan banyak hal baik mengenai Anda atas nama pemilik. Saya yakin selama Anda memiliki cukup uang dan ketulusan, No 27 Jalan Jinjiang adalah milik Anda. Ayo. Mr. Lee. Tentu. Saya mendengar. Bahwa Anda memiliki trik lain di konferensi tekan kemarin, saya mengalami beberapa masalah tidak dapat membuatnya menjadi adegan. Tidak apa-apa. Saya hanya peduli tentang hasilnya. Berita hari ini keluar dan reaksi dari semua belah pihak sangat baik. Masalah produk King Yang sudah sepenuhnya dijawab. Bagaimanapun, saya masih lolos. Suan. Berapakah usia tahun ini? 31, no wonder, no wonder. Aku mulai berbicara sedikit. Bagaimana situasi Feng Xiwen? Masih cukup rumit. Tapi aku yakin ini bisa segera diselesaikan. Ya. Mengambil alih atau menjadi yang disebut kepala kelompok. Tidak ada hubungannya denganmu. Kamu bilang dulu bahwa Kamu tidak ingin aku khawatir. Tapi kamu yang paling membuatku khawatir. Aku tahu kamu tidak ingin mewarisi harta dan kamu tidak menginginkan apapun. Tapi aku pikir ini akan sangat membantu untukmu di masa depan di dunia bisnis. Jika kamu berada di lingkungan seperti itu. bagaimana menangani urusan Suran? Tentu saja. Urusan Suran masih tergantung padamu. Ini adalah masalah antara kalian berdua. Jadi menurutmu apa yang dia pikirkan? Bagaimana menurutmu kamu sudah menangani banyak hal bersamaku dan seharusnya kamu tahu pikiran orang seperti ini. Mereka menaikkan harga dengan menolak bernegosiasi. Itu saja kan. Suran bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Dia sebenarnya mengerti kepentingan yang terlibat. Bahkan jika kamu berdiri di sisinya di sana, dia terlihat sangat lemah. Setelah masuk ke keluarga. Jadi dia hanya bisa menaikkan harga dengan tidak bernegosiasi. Setelah dia masuk ke keluarga, dia bisa meningkatkan statusnya. Ini yang sering kamu katakan. Jika tidak bisa mencapai kesepakatan, berarti syarat yang diberikan belum cukup. Hampir seperti ini. Tunggu saja. Suatu hari dia akan datang ke pintumu untuk mengajukan syarat. Sekarang, bukankah ini sudah menjadi bisnis? Jangan takut kamu tidak akan menggoki. Nya ini adalah bisnis.
Tentu saja. Lebih baik memiliki bisnis yang berdasarkan perasaan. Kalau begitu tunggu. Jika dia tidak datang untuk bernegosiasi, Apakah kamu ingin dia datang untuk bernegosiasi? Atau tidak bernegosiasi dan menaikkan tawarannya? Sebenarnya kamu mengerti alasan di antara keduanya. Kalau itu kamu juga akan menaikkan nilai tawarmu sendiri. Jangan lupa bahwa kita adalah pihak A. Asakan aku menggerakkan jariku sedikit. Dia akan datang padaku. Hei. halo, Halo, saya Zhao Ning. Saya ingin check out. bukankah kalian berdua tinggal di sini? Di mana orang itu? Dia pindah. Maaf, saya sangat sibuk kerjaan sekarang. Kalian sebaiknya tinggal di sini dan dulu. bicarakan lain kali. Pemilik rumah yang aneh. Bagaimana negosiasi dengan Feng Xiwen? Aku agak sibuk akhir-akhir ini. Aku tahu kamu tidak bernegosiasi. Apa kamu tahu bahwa Cokonya baru saja menurunkan sepertiga produk perusahaan kita dari rak? Saya pikir kamu tahu alasannya. Dengan sangat baik. Tapi saya percaya bahwa tidak peduli betapa sibuknya. Kamu akan menangani masalah ini dengan baik kan? Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Saya tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Masuk saja tuanku. Batalkan semua jadwal saya hari ini. Baiklah, Kirim dokumen-dokumen ini ke semua departemen baiklah. Anak, ayo makan. Kenapa kamu begitu terganggu? Makanan yang dibeli ayah tidak enak. Enak kok, saya sudah lama tidak memakannya. Bagaimana bisa tidak enak? Yah, kamu tidak punya pendapat tentang makanannya. Tapi kamu punya pendapat tentang aku. Apa kamu tidak nafsu makan saat melihatku? Lihat apa yang kamu bicarakan. Makanlah, makanlah, oke. Tapi melihat makanan-makanan ini mengingatkanku pada toko pencuci mulut itu. Ada segalanya di sana. Kan? Selain itu, kita memiliki segalanya di sini. Biarkan aku memberitahumu. Ayah sudah berkeliling dunia dan memakan segala macam makanan lezat. Ayah, yang tidak kamu ketahui adalah bahwa Aku tidak tahu. Kalau kamu mengatakannya, bukankah aku akan tahu? Ayah mengerti pikiranmu. Aku takut kamu tidak memikirkan toko dessert itu. Kalau tidak, ayah akan menyetir truk untuk membawamu makan besok. aku khawatir truknya tidak bisa menempuh jarak sejauh itu dan akan mogok di tengah jalan. Tapi ayah, aku tidak bisa memikirkan alasan untuk kembali sebelumnya. Tapi sekarang aku akhirnya memikirkannya. Aku akan pergi ke toko dessert itu. Meskipun alasan ini mungkin terdengar lucu bagimu. Aku tidak meminta apapun. Aku hanya ingin memenuhi keinginan ini. Seorang gadis tidak bisa tinggal di rumah saja setelah dewasa. Tidak semudah itu. Meninggalkan keluarganya demi dessert. Apakah kamu tidak bisa mendukungku sedikit saja? Tentu saja. Ada banyak anggota baru. Mengapa aku tidak melihatmu di acara terakhir? Ada sesuatu yang terjadi di perusahaan, dan kamu tidak punya waktu untuk datang. Urusan perusahaan adalah urusan perusahaan. Tapi urusan antara kamu dan aku harus diselesaikan oleh kita. Itu tergantung bagaimana cara menyelesaikannya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku tidak akan membuat kesalahan rendahan untuk membantumu. Adapun mengapa kamu tidak bergabung dengan grup Feng,
Kamu harus memberiku penjelasan. Tuan Feng, aku tidak ingin menyinggungmu. Aku tahu kamu punya prinsip-prinsipmu. Tapi aku juga punya cara melakukan hal-hal. Sekarang kamu ingin melibatkan bisnis perusahaanku. Aku benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tampaknya jika aku tidak datang padamu, kamu tidak akan mengambil inisiatif untuk datang Kan? padaku. Sekarang tidak masalah siapa yang datang pada siapa. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu separuh aset perusahaanku. Dan kamu akan memiliki kendali penuh. Bagaimana dengan Ini? Kebanyakan orang akan ketakutan setengah mati saat mendengar syarat ini. Tapi ini bukanlah hal yang aku pedulikan. APA yang kamu pedulikan? APA. Yang aku pedulikan. Apakah aku suka dengan apa yang kulakukan? Aku tahu apa yang kau katakan tadi hanya bercanda. Jadi meskipun kau bilang, gak ada gunanya. Memberikan semua aset grup Feng padaku, apalagi setengahnya. Kau sekarang menarik sepertiga produk King Yang dari rak. Untuk mengancamku. Ini benar-benar bukan langkah yang cerdas. Meskipun perusahaan V memecatku. Aku nggak akan pergi. Sudah cukup, Bu. Bawa sebanyak yang kau bisa. Lagi pula ayahmu kuat, dan bisa membawanya mudah baginya, untuk mengantarmu ke sana. Bu. Ada satu hal yang masih belum ku mengerti. Bagaimana kau menghadapi ayahku saat itu? Mungkin itu hubungan kakak adik kalian saat itu. Kau harus menggali sendiri. Bagaimanapun ada alasan mengapa ada seorang penakluk. Hahaha, ada seorang penakluk itu benar. Aku nggak punya keahlian khusus. Aku di sini untuk menaklukkan ibumu. Haha, cuma omong besar. Hei nak. Aku mau ngobrol sebentar denganmu. Jangan berpikir. Aku cerewet. Biar aku bantu menganalisis dua pria ini. Pertama kita bicara tentang Shao Ning, dia nggak terlihat terlalu berguna. Tapi dia orang baik yang bisa hidup tenang dan taat hukum. Kau nggak perlu khawatir tentang dia. Tapi hidup. Nggak cuma tentang hidup. Setelah lama, kau akan merasa ada yang kurang di hatimu. Tapi dia benar-benar menyukaimu. Haha. Anak ini suran. Pintar dan berbakat. Tapi sedikit sombong. Jangan benci apa yang kukatakan. Masih ada jarak antara kita. Tapi aku bisa melihat. Kau benar-benar menyukainya di hatimu. Kan? Hehe. Seperti kata pepatah. Kau tahu seorang anak perempuan paling baik dilindungi oleh ayahnya. Oh, aku bilang kamu seorang pria dewasa. Ngobrol tentang perasaan dengan anak kecil. Aku merasa ini agak munafik. Haha. Anakku, jika kamu menghadapi kesulitan di luar nanti kamu harus pulang. Atau beritahu kami tapi ibu tahu. Kamu akan menanganinya sendiri. Ketika kamu dewasa nanti, jika ada yang ingin membuli kamu di masa depan, dan cari masalah, panggil ayahmu juga. Haha, tidak masalah. Kalau hal seperti itu benar-benar terjadi, aku pasti akan membiarkan ayah pergi dan memukul orang itu sampai kota, lalu menghancurkannya rata. Haha, iya. Tapi kalau aku tidak di rumah, kalian berdua harus menjaga diri kalian sendiri. Ibu pinggangmu tidak baik kan? Aku harus angkat barang berat lagi, hei. Dan ayahmu, bisakah kita kurangi merokok di masa depan? Tidak merokok. Benar-benar tidak baik untuk tubuh. Iya. Merokok lebih sedikit, oh anak bodoh. Kami akan menjaga diri kami sendiri, jadi jangan khawatir. Hei putriku. Kalau ibumu membuli aku akan memberitahumu bahwa kamu harus membantu aku ketika kamu pulang. Itu tidak akan berhasil. Pasti aku dan ibumu yang bekerja sama untuk membuli kamu. Ini luar biasa. Aku bilang akan memberinya setengah. Tapi dia tetap menolak. Dan berkata bahwa ini bukan hanya soal bisnis. Kamu bilang akan memberinya setengah. Yahuhu. Sebenarnya bagaimana mungkin aku benar-benar memberikannya? Aku hanya mengujinya. Seharusnya kamu senang sekarang tapi dia bereaksi sedikit, bahkan tidak. Mengatakan bahwa dia tak pernah berpikir untuk datang. Tampaknya bukan karena harga yang kami tawarkan tidak cukup. Tapi sesuatu itu tidak. Berada di tempatnya pada tahap ini, kebutuhan eksternal dasarnya sudah tidak bisa terpenuhi. Apa yang benar-benar menarik perhatiannya adalah kesempatan untuk mewujudkan nilai dirinya.
Mungkin. Halo, paket ekspres Anda. Halo, terima kasih. Selamat tinggal, Hei. Tang Kiki, kenapa kamu kembali? Kenapa tidak menyambutku? Selamat datang, datanglah. Kesini aku tidak punya tempat lain untuk tinggal saat kembali jadi. Aku harus kembali ke sini. Hei, ada email untukmu. Ruangan ini rapi sekali. Kenapa kamu menaruh barang bawaanmu di sini? Apakah kamu akan pergi? Oh, aku hanya bosan, jadi aku membereskan dan menaruh pakaian lamaku di dalam kotak. Hei, aku tahu kamu akan kembali. Bagaimana kamu tahu? Aku tahu aku sudah tinggal bersamamu selama ini, tapi kamu tidak punya sedikit pun kepekaan? Teman-teman Feng Luffy sedang mengadakan pesta. Feng Luffy sendiri yang memasak makan malam untukmu. Feng Luffy sendiri yang memasak anggur panas untukmu. Feng Luffy sendiri yang memilih musik untukmu. Feng Luffy sendiri yang menggambar undangan ini untukmu. Hei, bisakah kamu menelepon dan meminta untuk membawa seorang teman? Hah? Kenapa kamu pergi? Ra-ra. Pak Su masih sepertiga kosong. Feng Xiwen ingin membiarkannya kosong dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Su, aku punya pertanyaan yang selalu ingin kutanyakan padamu. Kenapa kamu tidak pergi saat Feng Group memintamu untuk pergi? Mereka menggunakan cara ini untuk membuatku pergi mereka. Lebih baik menaruhku di rak. Hei Suran. Aku Tang Kiki. Aku kembali. Oh, aku tahu. Aku sedang rapat. Kita bicarakan nanti. Oh. Saya sedang rapat. Saya sedang rapat. Zhao Ning tidak tahu. Cara mengadakan rapat, maaf saya terlambat. Kamu belum dapat kerja ya? Saya traktir makan ini untuk menyambutmu. Apa kamu tulus? Kamu sudah kembali sejak lama. Yo. Mulutmu semakin tajam saja. Kamu pulang, Hei, apakah? Perjalananmu lancar? Lumayan tapi macet di jalan tol. Ah, jangan dibahas lagi. Bantu saya pikirkan apa yang harus saya pakai. Ya, menurut saya. Kamu tidak perlu pakai apa-apa. Kamu akan pergi ke perjamuan Hongmen. Kamu terlalu banyak berpikir. Pikirkanlah, Feng Luffy tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa dia mengundangmu? Karena saya tidak tahu, jadi saya ingin berdiskusi denganmu. Tapi mengingat, kamu tidak punya banyak pakaian, seharusnya tidak masalah jika itu sesuatu yang layak dicobanya. Hei, bagaimana kamu akan pergi? Di sini tertulis ada mobil yang akan menjemputku. Juga tertulis bahwa pakaiannya harus sopan dan elegan. Jujur saja, itu gaun malam yang konservatif. Dengan kondisimu itu tidak akan menjadi masalah besar, tapi juga tidak terlalu menonjol. Kamu sedang mencaci maki saya. Hei, kamu ingin tahu di mana memakai gaun malam? Kalau kamu traktir saya makan ini, saya akan ajak kamu ke sana.
Wah, menurutmu bolehkah saya pakai ini? Saya pakai terlalu formal hari ini menurutmu. Apakah ini berlebihan? Hanya sedikit berbeda. Kamu belum pernah pakai ini sebelumnya apakah? Ini terlihat bagus? Itu, Terlihat bagus. maka tidak apa-apa. Kamu akan keluar hari ini. Pakai ini jadi kamu. Harus saya tidak bisa pergi ke pesta. Kalau kamu ketemu teman. Ada yang tidak beres. Hanya saja ada teman sekelas lama yang pulang dari luar negeri. Tidak serumit yang kamu pikirkan. Kemarilah sebentar. Kemarilah sebentar. Kamu lihat, kamu bahkan tidak bisa mengikat dasimu, dan itu semua berantakan. Oke, kemarilah, kemarilah. Apakah kamu terlihat pantas sekarang? Lagi pula kamu adalah tetanggaku. Aku tidak bisa membiarkanmu kehilangan muka di depan penyu laut. Aku merasa kita cukup cocok. Benarkah? Halo. Apakah Nona Tang Kiki ada? Sebenarnya. Kita cukup cocok. Hello. Nona tolong tunjukkan undangannya. Oh, maaf. Aku lupa membawa undangannya, maaf. Ini adalah makan malam keluarga pribadi Kenan dan Kiana. Tapi aku benar-benar lupa membawanya. Lihat bagaimana aku berpakaian, aku tidak terlihat seperti orang yang tidak diundang. Maaf, kamu tidak bisa masuk. Terima kasih. Tuan Feng. Aku lupa membawa undangannya, tidak. Apa-apa dia temanku, terima kasih. Terima. Kamu terlalu sibuk. Tolong bersikap sopan. Hei, Nona besar sudah kembali. Tamu-tamu semua ada di luar. Hello. Selamat datang, selamat datang. Silakan. Masuk. Kakak, ada barbeque dan minuman. Di sini jangan sungkan, nah. Fei, kamu semakin cantik. Kamu akhirnya muncul, aku pikir setiap kali aku mengirimkan undangan kepadamu, itu akan jatuh ke laut. Mana pacarmu? Ayo kita temui dia. Jaga dirimu baik-baik, nah. Bahagia ya? Kamu juga ada di sini. Cheers. Mr. Su. Silakan masuk. Halo, maaf terlambat. Mr. Su. Kenapa kamu terlambat sekali? Saya benar-benar minta maaf. Ada rapat darurat siang tadi. Bagaimana kalau ini saya minum 3 gelas anggur sebagai hukuman? Kamu lanjutkan urusanmu, tidak perlu menyapa. Saya akan minum gelas ini dulu. Ya, saya akan minum dulu ya. Saya akan minum dulu kamu. Pantas disebut Mr. Feng kamu. Sangat berdedikasi bahkan dalam minum anggur hukuman. Oke, saya akan minum dulu sebagai penghormatan untuk. Tang Kiki. Kenapa kamu di sini kamu? Terlihat seperti orang yang berbeda saat kembali kali ini. Saya hampir tidak bisa mengenali. MU itu Mr. Feng yang mengundang saya ke sini. Oh, Apakah kamu kenal semua orang di sini? mereka semua teman saya di dunia bisnis. Jika saya katakan bahwa saya tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, apakah kamu percaya? Ini tepatnya yang ingin saya katakan. Sayang sekali kamu bukan fotografer sekarang. Jika kamu membawa kamera lubang jarum hari ini kamu pasti bisa mengambil banyak video berharga.
Jika saya tahu kamu akan datang, saya pasti akan membawanya. Hei Suran, lama tidak bertemu. Apakah kamu masih ingat saya? Itu terakhir kali kita minum anggur merah. Kamu menceritakan Oh. lelucon padaku. Saya ingat itu. Kamu datang dengan Mr. Sun terakhir kali. Apakah dia di sini hari ini? Tidak, dia akan keluar negeri. Oh, sayang sekali. Saya selalu ingin mengundangnya makan malam. Saya sangat tertarik pada proyek yang dia ceritakan padaku terakhir kali. Biarkan dia menghubungimu saat dia kembali ke Cina. Dan minum bersama kamu, oke? Kenapa kamu duduk sendirian di sini? Di luar, aku tidak kenal orang-orang itu dan aku tidak mengerti apa yang mereka bicarakan tentang saham dan investasi. Kita pertama kali bertemu di klub Miss Sing. Aku ingat kamu sepertinya menyebutkan orang tuamu saat itu tidak. Tidak. Waktu itu aku mengada-ada. Karena tidak ada yang percaya di sana. Jadi aku Tahu kenapa mereka mengundangmu? itu yang ingin aku tanyakan padamu. Karena aku penasaran. Aku hanya ingin tahu. Gadis seperti apa yang bisa membuatnya meninggalkan pekerjaannya dan pergi jauh-jauh mencari. Dia? Apakah dia Suran? Oh, kurasa kamu salah paham. Dia sedang dalam perjalanan bisnis saat itu dan kebetulan bertemu denganku. Kebetulan bertemu. Denganku, Apakah kamu sudah menemukan pekerjaan? Tidak, aku akan membantumu. Tidak. Aku berencana pergi ke bursa kerja besok untuk melihat-lihat. Tidak perlu merepotkanmu, Tuan Feng. Kiki, bolehkah aku bertanya sesuatu? Kamu jelas-jelas mendapat surat undangan hari ini, dan kamu berpakaian sangat cantik. Tapi kenapa penjaga tidak membiarkanmu masuk? Yah, karena aku lupa membawa undangannya. Sebenarnya ada banyak orang di kota ini yang berpendidikan baik dan mampu, tetapi hidup mereka terjebak pada undangan ini. Jika mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk, apa gunanya memilih dan menolak? Anggap saja sudah selesai. Aku akan mengurus pekerjaanmu. Kenapa kamu membantuku? Tidak semua hal memiliki alasan. Kiki, aku kembali. Kiki. Kiki. Saya meminta Xiong Jiajie untuk berbicara langsung dengan pemilik rumah. Tak disangka dia langsung setuju. Oke. Karena dia setuju. Mari kita lihat seperti apa pemilik rumahnya. Di mana kamu membuat janji untuk bertemu dengannya? Dia bilang akan memberi saya kabar pasti besok malam. Jika tidak ada halangan, saya bisa menemuinya lusa. Apakah kamu sendirian? Oh. Ayah saya meminta saya untuk bertanggung jawab penuh atas hal ini. Bagaimana denganmu? Bagaimana dengan rumah? Saya adalah pemilik rumahnya. Oh ya ampun, Lelei. Seharusnya saya tahu lebih awal kami melewati begitu banyak kesulitan dan membawa begitu banyak orang yang tidak pernah kita lihat bersama, tapi pada akhirnya Kita masih harus menyelesaikan masalahnya, jadi mari kita selesaikan dengan baik. sebelum kita menyelesaikannya, saya harus memberitahumu sesuatu. Baiklah. Kita semua sudah melihat dan naik pesawat. Saya tidak tahu apakah kamu punya jet pribadi, dan saya tidak ingin tahu. Tapi yang ingin saya bicarakan adalah hubungan antara pesawat dan uang. Kita semua tahu bahwa uang bisa membeli tiket pesawat, bahkan membeli pesawat. Tapi dari sudut pandang kami, pesawat digunakan untuk mengangkut uang. Bayangkan saja,
dalam pesawat penumpang besar. Semua kursi penumpang dikosongkan, dan kemudian ditutupi dengan uang kertas. Ketika cahaya masuk dari luar, uang itu akan bersinar. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbaring di tumpukan uang. Saya tidak sengaja tertidur. Jika saya bisa mengajukan rekor dunia Guinness, saya pikir saya akan mempertimbangkan. Ini benar-benar menarik. Saya belum pernah mendengarnya. Mr. Tang, apa yang ingin kamu katakan? Ini sangat sederhana. Kita mungkin juga membawa begitu banyak uang tunai sekaligus. Ketika kita membeli barang kita, tidak menggunakan ban atau angka, tapi uang tunai kita. Tidak menggunakan ban, tapi uang tunai. Kelompok macam apa kalian ini? Jangan tanya tentang ini. Kamu akan tahu saat waktunya tepat. Tapi aku bisa bilang dengan pasti bahwa kita menghasilkan uang dengan jujur. Selain itu, kami hanya bertanggung jawab untuk transportasi dan pengolahan pengiriman uang tunai. Kamu harus mengaturnya sendiri. Ini akan secara tidak langsung meningkatkan risiko transaksi. Hei, tidak ada cara lain. Ini gaya kami. Kamu mungkin berpikir ini kuno, tapi dibandingkan dengan zaman barter dulu ini, adalah langkah besar ke depan. Oke, aku akan mengurusnya. Tapi kamu sudah bertemu dengan Tuan Tanah. Aku juga ingin bertemu ayahmu dan berbicara dengannya langsung. Berhadapan dia akan kembali 2 hari lagi dan Aku akan membantumu mengaturnya. Apa yang kalian berdua lakukan saling melempar bola. bolak-balik? Bukankah kalian hanya mencoba menggoda dia? Dan menangkapnya? Sayang sekali kamu tidak menjadi aktor kamu. Bisa datang dengan ide tidak masuk akal seperti itu secara spontan, dan tidur di atas tumpukan uang. Jika kamu tidak kembali, kulihat tempat tidur yang kamu tiduri akan hilang. Aku bilang ingin bertemu Tuan Tanah, dan dia bilang dia. Sekarang oke. Dia mengusulkan untuk bertemu ayahku yang miliarder. Provinsi mana yang ingin kamu kunjungi? Tidak masalah. Lakukan saja seperti yang dia katakan. Dan aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Tidak mungkin, apakah kamu ayahmu? Ayahku sementara dipindahkan ke Hong Kong untuk menangani urusan mendesak perusahaan. Di sini dia ingin aku yang memegang kendali. Sepertinya ini benar-benar urusan antara kita berdua. Saya tidak suka membuang waktu, tolong. Lihat kontraknya untuk melihat apakah ada yang perlu diubah. Tapi kamu yang membeli rumah baru. Namun nama pemiliknya tetap masih milik saya dan hak penggunaannya adalah milikmu. Ini hasil diskusi saya dengan ayah saya. Bagaimana menurutmu? Pertimbangkan kembali situasi baru ini. Kantor pusat sangat kesal dengan serangkaian skandal yang terjadi di perusahaan sebelumnya, meskipun masalahnya sudah diselesaikan sekarang. Skandal-skandal ini selalu memiliki beberapa dampak negatif pada merek Qingyang kami. Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Tentang ini? Saya terutama bertanggung jawab atas insiden ini. Bukankah semua ini karena saya sementara? Hanya ketika ada yang salah maka akan mempengaruhi efek konferensi pers. Meskipun masalahnya sudah diselesaikan sekarang, saya masih berharap semua orang akan memberikan perhatian yang cukup. Pada hal ini, beberapa hal kecil seringkali menyebabkan bencana besar. Saya berharap tim hubungan masyarakat perusahaan B kami tidak hanya melakukan hal-hal kecil, tetapi kita memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Kualitas produk Qingyang telah diakui oleh konsumen, tetapi masih jauh dari cukup. Hanya melakukan ini, sekarang kita memiliki kesempatan untuk meningkatkan merek ke tingkat yang lebih tinggi. Mr. Su, saya berharap Anda akan memanfaatkannya seperti sebelumnya, dan mempromosikan merek kami dengan lebih baik. Anda mengatakan bahwa Formula peningkatan Qingyang telah dikembangkan dan formula rahasia akan dikirim secara rahasia ke negara-negara di seluruh dunia minggu depan. Cina adalah pemberhentian pertama. Saya berharap semua dari Anda akan sepenuhnya siap. saya mengerti sangat bagus. Saya tidak ingin ada kesalahan kali ini.